Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita selalu berada pada petunjuknya untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua memperoleh syafaatnya di hari pembalasan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita akan membahas sebuah perkara yang sangat penting. Jadi, mohon simak baik-baik. Semoga Allah melimpahkan kemudahan dalam menangkap setiap ilmu yang Ia berikan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'ah warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat fardu adalah ibadah wajib yang harus kita laksanakan 5 waktu sehari. Hukumnya fardu ain, tak bisa diwakilkan. Sekali kita tinggalkan secara sengaja tanpa udzur, dosanya lebih berat daripada membunuh manusia. Padahal dosa membunuh manusia yang beriman, dosanya sangat berat sekali. Seperti firman Allah sebagai berikut. Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran Surat An-Nisa ayat 93. Meskipun sudah terlanjur berbuat seperti itu, janganlah putus asa dari ampunan Allah. Tuhan kita Maha Penyayang. Selagi kita detik ini masih bisa bernafas, itu berarti Allah masih memberikan waktu untuk kita bertaubat dan membayar semua hutang-hutang sholat yang telah kita tinggalkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Saudaraku yang sangat dicintai Allah, Islam tak pernah merepotkan umatnya. Allah tak pernah menyusahkan hambanya dalam setiap urusan. Jika engkau datang pada Allah dengan niat untuk bertobat sungguh-sungguh dan berjanji tidak mengulangi lagi, Allah membuka selebar-lebarnya pintu taubat bagi kita. Allah sungguh menyukai orang yang pernah melakukan dosa, mengakui dosanya, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi daripada hamba yang gemar ibadah tapi tak pernah merasa berdosa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Begitu cintanya Allah dengan hambanya yang bertaubat dengan sepenuh hati, Allah pun memberikan hadiah buat mereka seperti dalam firman-Nya, yaitu surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri. Al-Quran Surat Toha ayat 76. Saudaraku yang dimuliakan Allah, membayar hutang solat yang kita tinggalkan di masa lalu, niat solatnya berbeda dengan niat solat fardu 5 waktu, karena waktunya tidak sesuai. Jadi niatnya adalah mengqadha solat. Mengenai tata cara pelaksanaan, waktu dan lain sebagainya, dalam hal ini kita akan menyampaikan kembali tausiah dari seorang ulama ahli fikih, yakni Ustadz Sarwat.
cara mengqadha salat yang telah kita tinggalkan di masa lalu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, menurut Ustadz Sarwat, jika kita ingin mengqadha salat yang sengaja kita tinggalkan, kita harus membuat rincian yang jelas salat mana yang mau kita bayar hutangnya. Contohnya seperti ini. Katakanlah, saya pribadi adalah seorang tentara TNI yang dikirim ke medan perang oleh negara dan terpaksa harus meninggalkan sholat selama 10 hari. Maka kita harus buat catatan yang jelas jumlah sholat dalam 10 hari itu. 5 waktu dikali 10 hari berarti 10 kali subuh, 10 kali duhur, 10 kali asar, dan seterusnya. Untuk waktu pelaksanaannya bebas, tidak terikat. Jadi artinya jika kita mau bayar hutang sholat subuh, kita tak perlu nunggu waktu subuh untuk membayarnya. Jika waktu maghrib kita ada kesempatan, kita bayar hutang sholat subuh di waktu maghrib itu pun tidak masalah. Bahkan ketika kita ingin membayar 1 hari sholat, yakni 5 waktu, dalam waktu maghrib saja, boleh saja. Setelah itu kita catat berapa hari lagi sholat yang belum kita bayar. Kita bayar di lain waktu ketika ada kesempatan, tidak ada masalah. Jadi untuk waktu pembayaran hutang sholat bebas ya, tidak terikat waktunya. Jumlah rakaatnya tentu sesuai jumlahnya masing-masing. Sekarang pertanyaannya adalah, jika kita telah banyak sekali meninggalkan sholat dan mungkin kita tidak tahu berapa hari kita tidak sholat, bagaimana cara melunasi hutang itu? Ustadz Sarwat menjelaskan bahwasanya semua hutang sholat yang harus kita lunasi mesti jelas perhitungannya. Kita mau bayar hutang yang mana, meskipun kita tidak ingat tanggalnya. Jadi, meski saking banyaknya kita meninggalkan sholat, itu pun harus diperkirakan dan diputuskan dengan jelas dalam angka. Berapa presentasi kita tidak sholat dalam 1 bulan itu misalnya? Ataupun mungkin bahkan 1 bulan penuh tidak sholat. Ini lebih gampang lagi hitungannya, tanpa perlu dikira-kira lagi. Berarti saya harus melunasi hutang 1 bulan penuh 30 hari. Tapi kalau ternyata dalam 30 hari itu kita sholatnya bolong-bolong, kadang sholat, kadang tidak, dan kita tidak ingat kapan sebenarnya, berapa kali waktu kita tidak sholat. Nah, ini harus diperkirakan jumlahnya. Berapa persen kira-kira bolongnya? Lalu putuskan jadi berapa hari kita lunasi hutang sholat itu. Ingat, yang perlu kita lakukan adalah buatlah catatan yang jelas. Kita tidak diperbolehkan melunasi hutang sholat dengan kira-kira, tanpa data dan catatan yang jelas. Adapun niat membayar hutang sholat adalah sama dengan niat mengqadha sholat, yakni sebagai berikut. Untuk mengqadha sholat subuh atau membayar hutang sholat subuh, niatnya adalah niat qadha sholat subuh. Usolli fardhu subhi raq'ataini mustaqbilal qiblati qadha'an lillahi ta'ala. Jadi untuk bagian yang terakhir, yang biasanya kalau kita sholat fardu tepat waktu ya, itu kan adaan lillahi ta'ala. Nah, kata-kata adaan ini diganti dengan qadha'an lillahi ta'ala. Contoh lagi, untuk sholat duhur, qadha. Usolli fardhu duhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati qadha'an lillahi ta'ala. Begitupun niat sholat maghrib, asar, subuh, isya, dan seterusnya. Sekian video kita kali ini. Semoga kita senantiasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi hamba yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.